Shalom, selamat pagi God Lovers. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Kita memandang wajahnya dan merasakan kasih setianya. Kita angkat pujian kita. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan
penuhiku. Salam God Lovers, bertemu kembali dalam program Word from Heaven dengan tema The Representative of God, bagian yang ke-6 atau terakhir. God Lover, di bagian sebelumnya kita sudah mengerti bagaimana kegagalan-kegagalan daripada manusia, baik sejak Adam, Nuh, Abraham, sampai keturunannya. Itu berakhir dengan kegagalan di dalam menjalankan misinya, di dalam menguasai, mengelola, dan memelihara bumi ini. Sebabnya jelas, karena mereka semua tidak dapat memenuhi syarat utama yang ditetapkan Allah, yaitu kekudusan. Mengapa Allah menetapkan kekudusan? Karena Allah itu kudus. Dan kita tahu bahwa kita sebagai orang-orang yang hidup di dunia ini dituntut kekudusan pada saat kapan? Pada saat Allah mengirimkan anaknya yang tunggal. Sebagaimana difirmankan dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Anak ini kita kenal dengan Yesus Kristus. Anak yang tidak dilahirkan dari keinginan daging, tetapi lahir dari Allah itu sendiri, yaitu firman Tuhan yang hidup sebagai manusia. Nah, dalam keberadaannya selama 33 tahun, Tuhan Yesus telah menunjukkan kepada kita bagaimana seharusnya kita hidup. Tuhan Yesus satu-satunya yang tidak pernah melakukan dosa. Dia tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap ketetapan-ketetapan Allah. Sehingga di setiap bagian Tuhan Yesus mengatakan, aku melakukan apa yang diminta dilakukan oleh Allahku. Aku hanya melakukan apa yang Allahku perintahkan kepadaku. Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus menginginkan kita juga untuk menjadi serupa dan segambar dengan Dia sebagai manusia, sebagai Allah yang menjadi manusia, sehingga benar-benar kita dapat melakukan tugas sebagai wakil daripada Allah di bumi ini, yaitu untuk menguasai dan mengelola bumi ini. Saudara-saudara, coba kita lihat bahagian yang sangat luar biasa, apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam Matius 28.
dikatakan seperti ini. Segala kuasa di langit dan di bumi telah diserahkan kepadaku. Artinya ini apa? Siapa yang menyerahkan kuasa? Tentunya Allah Bapa. Siapa yang menerima kuasa ini? Yaitu Yesus Kristus. Setelah dia pegang kuasa ini, apa yang dia perintahkan kepada kita? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka. Itu yang dituntut oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada kita. Sehingga Yesus pada bahagian akhir dikatakan, aku akan menyertai engkau sampai dengan hari kesudahan. Nah saudara, kita dimampukan untuk melakukan kuasa itu. Kita dimampukan untuk menerima kuasa substitusi dari Tuhan Yesus untuk menguasai, mengelola, dan memelihara bumi ini. Dengan cara apa dan bagaimana kita menjalankan kuasa ini. Saudara terkasih, tuntutan Allah kepada kita manusia itu tidak pernah berubah sejak penciptaan Adam sampai dengan saat ini. Tuhan menginginkan kita kudus. Kuduslah kamu, karena aku ini kudus. Pada saat Roh Kudus ada di dalam diri kita, sadarlah kita bahwa kita harus menjadi kudus. Dan kekudusan itu kita jaga sampai akhir hayat kita. Sampai Tuhan memanggil kita. Dan kita pasti dimampukan oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang berjanji, aku akan menyertai engkau sampai dengan hari kesudahan. Nah, yang terakhir yang perlu kita perhatikan adalah saat Tuhan Yesus pergi, dia katakan, lebih baik aku pergi supaya Roh Kudus datang. Sehingga pada saat Roh Kudus akan datang, dia akan mengisahkan dunia di mana kita hidup, mengisahkan dunia akan dosa. Apa itu dosa? Dosa yang terbesar di dunia ini bukan membunuh, bukan berzina, bukan bersaksi dusta, tetapi dosa adalah tidak percaya kepada Kristus. Saudara, lihatlah dunia ini di tempat kita berada. Berapa banyak orang? Sekarang ada 8 miliar manusia di muka bumi ini. Tetapi hanya 2,6 miliar yang percaya kepada Kristus. Sisanya merupakan ladang untuk kita. Untuk mengerjakan pesan Yesus. Yaitu menjadikan seluruh dunia menjadi muridku. Itulah yang dipesankan oleh Tuhan dengan menempatkan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Sehingga kita mampu untuk melaksanakan kuasa yang diberikan oleh. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur Bapa kalau hari ini Engkau telah memberikan kuasa kepada kami untuk menguasai dan mengelola bumi ini. Teristimewa ya Tuhan untuk menjadikan seluruh bangsa murid-Mu. Terima kasih Bapa, mampukan kami, kuduskan kami sehingga kami benar-benar mampu untuk menjalankan amanat-Mu, kuasa-Mu untuk kami laksanakan. Tanpa kekudusan, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. God Lovers diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.